Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprili Kurnia Fatmawati dengan NIM 2005011110150, kelas Teori Ekonomi Makro D. Di video ini, saya akan menjelaskan pemikiran dan analisis saya mengenai bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan pembahasan dari bab ini akan saya hubungkan dengan situasi dan kondisi nyata yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya apa sih pertumbuhan dan pembangunan itu? Apakah keduanya sama atau ada bedanya? Sekilas keduanya memang terlihat sama, tetapi jika dianalisis lebih lanjut ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya. Pertumbuhan adalah suatu keadaan di mana ekonomi bertumbuh dan mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik. Untuk melihat ada atau tidaknya pertumbuhan, dilihat dari hasil akhirnya, sehingga berkaitan dengan kuantitas dan dapat diukur dengan jelas. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari peningkatan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan adalah proses untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dan diukur dari peningkatan pendapatan per kapita. Disebut proses karena muaranya atau hasil akhirnya adalah di pendapatan nasional yang merupakan tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya pada setiap negara pasti pernah mengalami pertumbuhan, tetapi belum tentu mengalami pembangunan. Karena pertumbuhan bisa diraih meskipun tanpa adanya pembangunan. Tetapi, jika terdapat pembangunan, pertumbuhan yang diraih akan lebih tinggi, cepat, efektif, dan efisien. Berbicara tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada sebuah negara, erat kaitannya dengan pendapatan per kapita, karena hasil yang diperoleh dari pembangunan adalah pendapatan per kapita. Selain itu, pendapatan per kapita juga menjadi salah satu tolak ukur atau indikator kemakmuran di suatu negara. Dari situlah muncul pertanyaan, apakah pendapatan per kapita dapat menjadi cerminan kemakmuran di suatu negara, terkhususnya di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Memang, pendapatan per kapita sering dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran dalam sebuah negara. Dikatakan bahwa ketika pendapatan per kapita naik, maka tingkat kemakmuran dalam suatu negara juga akan naik. Padahal, jika dianalisis lebih dalam lagi, peningkatan pendapatan per kapita ternyata belum tentu menjamin adanya peningkatan kemakmuran secara merata pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena peningkatan pendapatan per kapita dihitung berdasarkan total pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Dan sedangkan pendapatan tiap-tiap masyarakat ini nominalnya tidak sama, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Bisa jadi, pendapatan per kapita Indonesia yang tinggi ini karena didominasi atau ditopang oleh orang atau sekelompok masyarakat yang pendapatannya tinggi. Kemudian, bisa jadi karena ditopang oleh beberapa sektor vokal atau sektor yang besar saja di dalam PDB. Jadi, seolah-olah pendapatan masyarakat ini tinggi padahal tidak pada seluruh masyarakat. Di situ masih terdapat masyarakat yang kekurangan, bahkan tidak punya penghasilan karena menganggur. Mereka ini tidak makmur dan tidak sejahtera meskipun pendapatan per kapita Indonesia tinggi. Kemudian, ini terdapat dua diagram yang meliputi dua data, yaitu data yang pertama tentang PDB per kapita Indonesia pada tahun 2010 sampai 2016, dan data yang kedua yaitu tentang data keseimbangan kemampuan berbelanja beberapa negara pada tahun 2014 dan prediksinya pada tahun 2050. Keseimbangan kemampuan berbelanja ini sering dinilai sebagai tolak ukur kemakmuran masyarakat dalam sebuah negara. Ketika kita komparasikan di antara kedua data ini, pendapatan per kapita Indonesia meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2014. Tetapi, keseimbangan kemampuan berbelanja Indonesia pada tahun 2014 di bawah angka 20. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan per kapita tidak dapat menjadi cerminan kemakmuran masyarakat Indonesia. Menyambung dari pembahasan tentang pendapatan per kapita dan kemakmuran, World Bank menggolongkan perekonomian dunia menjadi 4 kelompok pendapatan, yaitu low income, lower middle income, upper middle income, dan high income. Penggolongan ini didasarkan pada pendapatan per kapita setiap tahunnya. Berikut merupakan data terbaru yang saya ambil dari website World Bank tentang Country Classification by Income level 2021 sampai 2022.
Data ini merupakan data terbaru yang dimutakhirkan setiap tahun pada tanggal 1 Juli dan didasarkan pada GNI per kapita pada tahun sebelumnya. Data yang pertama berisi indikator pengukuran, di mana indikatornya meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian, data yang kedua merupakan data Indonesia, yang pada tahun 2019 sempat masuk kategori negara menengah ke atas atau upper middle income dengan pendapatan per kapita sebesar 4.050 USD. Kemudian, pada tahun 2020, turun kembali levelnya menjadi negara menengah ke bawah atau lower middle income dengan pendapatan per kapita sebesar 3.870 USD. Penurunan level ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utamanya adalah pandemi COVID-19 yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat mendalam kepada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang negatif hampir terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia. Dengan demikian, mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Meskipun demikian, pemerintah segera bergerak cepat merespon fenomena ini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, sehingga mampu membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak terlalu terpuruk. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah komponen yang fluktuatif. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini dapat dikendalikan, yaitu dengan cara memaksimalkan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Demikian pula pada negara Indonesia. Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka maksimalkan dan tingkatkan faktor-faktor penentunya. Lalu, apa saja sih faktor-faktor penentu tersebut? Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Lalu tugas kita sebagai warga negara adalah memanfaatkannya dengan baik dan benar dalam menunjang pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam pemanfaatannya, kita juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan demi keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Pemanfaatan tanah dan kekayaan alam dengan bijak juga dapat dibantu dengan paket kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Penduduk dan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam suatu negara sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena SDM lah yang mengendalikan berbagai komponen yang ada. SDM ini bukan hanya perihal kuantitas saja, tetapi juga terkait dengan kualitas, efisiensi, dan mutunya. Oleh karena itu, penduduk dan tenaga kerja di Indonesia harus dimaksimalkan lagi efisiensinya dengan memaksimalkan pada bidang pendidikan, kesehatan, sehingga dapat mengelola berbagai komponen dengan baik dan maksimal. Dan muaranya atau hasil akhirnya ya ke pertumbuhan ekonomi yang meningkat tadi. Yang ketiga, barang modal dan tingkat teknologi. Untuk melaksanakan kegiatan utama dalam perekonomian, yaitu jual beli, diperlukan adanya barang modal. Semakin besar modal yang dimiliki, maka semakin banyak barang yang bisa diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen di pasar. Sehingga, semakin lancar juga roda perekonomian dalam suatu negara. Kemudian, dibantu dengan tingkat teknologi untuk memaksimalkan aktivitas jual beli dalam masyarakat. Misalnya, dengan adanya e-commerce, berbagai kemudahan didapatkan dalam aktivitas jual beli. Masyarakat tetap bisa melakukan konsumsi dimanapun dan kapanpun hanya dengan melalui smartphone mereka. Oleh karena itu, teknologi dapat membantu memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Pada saat ini, tingkat teknologi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Akan tetapi, perlu dilakukan pemerataan penggunaan teknologi ini sampai ke pelosok desa yang selama ini tidak mengenal teknologi itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Merupakan salah satu faktor yang susah untuk diubah karena berkaitan dengan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat. Salah satu contohnya, masyarakat menolak kemajuan teknologi demi untuk mempertahankan kebiasaan lamanya. Mungkin cara mengatasinya adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi dengan baik-baik dan pelan-pelan kepada mereka, sehingga sedikit demi sedikit mereka dapat menerima kemajuan teknologi tersebut. Dengan demikian, dapat dicapai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setiap negara menganut teori pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda.
Berdasarkan literatur yang saya baca, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menganut teori neoklasik, yaitu merupakan teori yang menekankan pada perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat, dan kedua komponen tersebut dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan infrastruktur sebagai modal fisik memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, karena membuka akses ke sumber pertumbuhan lainnya. Kemudian, berdasarkan paradigma pembangunan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, dikatakan masih berakar ke teori neoklasik, tetapi sudah mengikuti model pengembangannya yaitu model pertumbuhan baru atau New Growth Model. Penerapan teori neoklasik di Indonesia sudah cukup tepat, karena di era digitalisasi ini perkembangan teknologi sangatlah penting. Dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan kemahiran masyarakat, karena seperti yang sudah saya paparkan tadi, masyarakat sebagai sumber daya manusia di suatu negara itu memegang peranan yang sangat penting, karena dapat mengendalikan berbagai komponen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan masyarakat yang mahir dan didukung dengan perkembangan teknologi, dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dalam proses pembangunan, terutama di negara berkembang termasuk di Indonesia, pasti terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan utamanya adalah sebagai berikut. Pertama, pertanian tradisional. Pertanian yang diterapkan di Indonesia sebagian besar merupakan pertanian tradisional. Para petani dalam bertani menggunakan cara-cara yang dilakukan secara turun-temurun sejak dulu. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang menggunakan mesin dan alat-alat canggih lainnya dalam pertanian, Indonesia menjadi cukup tertinggal. Permasalahan ini disebabkan oleh banyaknya faktor antara lain kurangnya modal, sehingga pengembangan teknologi-teknologi canggih di bidang pertanian mengalami keterbatasan. Selain kurangnya modal, kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan ini, sehingga kurang bisa menciptakan inovasi modern di bidang pertanian. Sistem sosial dan sikap masyarakat yang menolak akan perkembangan teknologi juga berpengaruh. Kemudian, kurangnya infrastruktur pertanian dan aplikasi teknologi modern juga menjadi salah satu pemicu terjadinya permasalahan ini. Padahal, Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Ketika dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi modern di dalamnya, maka hasil pertanian yang didapatkan juga akan maksimal, sehingga muaranya atau hasil akhirnya kepada peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, kekurangan dana modal dan modal fiskal. Kekurangan dana modal juga menjadi salah satu permasalahan dalam proses pembangunan di Indonesia. Proses pembangunan menjadi terhambat, bahkan tidak jarang pembangunan tersebut dibiarkan tanpa adanya keberlanjutan, dikarenakan kekurangan dana modal. Solusi untuk perbaikan ke depannya adalah dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga memperbanyak tabungan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai cadangan untuk membiayai proyek yang akan dikembangkan. Yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Untuk memodernkan perekonomian Indonesia, diperlukan peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Tenaga ahli sebagai sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia sangat berperan penting dalam modernisasi perekonomian Indonesia. Karena tenaga ahli inilah yang akan memaksimalkan pemanfaatan modal, sumber daya alam, sehingga muaranya ke peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan permasalahannya, di Indonesia ini kurang adanya tenaga terampil dan berpendidikan, sehingga perlu dilahirkan dengan memaksimalkan pendidikan masyarakat. Yang keempat, masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terdapat berbagai permasalahan dalam institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Kita amati di Indonesia sering terjadi ketidakstabilan politik, kericuhan, dan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh isu politik. Hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu, cara berpikir masyarakat yang masih tradisional bahkan tidak jarang yang menolak kemajuan teknologi. Kemudian, institusi keuangan, pendidikan, administrasi pemerintahan yang belum efisien karena belum dimaksimalkan dalam pemanfaatannya, sehingga menjadi salah satu masalah dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Yang kelima, perkembangan penduduk pesat. Perkembangan penduduk yang pesat menjadi salah satu masalah pembangunan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan data terbaru yaitu sensus penduduk tahun 2020, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Dengan perkembangan penduduk yang begitu pesat, mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran jika tidak disertai dengan peningkatan lapangan kerja. Ketika banyak yang menganggur karena kesempatan kerja bagi setiap orang yang sedikit itu tadi, maka mengakibatkan tidak tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga muaranya adalah dapat menghambat pembangunan perekonomian Indonesia. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia dan untuk mempercepat pembangunan, pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan. Terdapat berbagai paket kebijakan antara lain, yang pertama, diversifikasi kegiatan ekonomi. Diversifikasi ekonomi merupakan usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi krisis ekonomi, sehingga apabila mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu bidang usaha, masih bisa ditopang oleh bidang usaha lainnya, sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Kebijakan ini menjadi tantangan bagi Indonesia, akan tetapi pemerintah sudah berupaya untuk menerapkannya dalam rangka perbaikan perekonomian, sehingga muaranya adalah kepercepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Dalam mempercepat pembangunan, pengembangan infrastruktur ini dinilai sangat penting. Infrastruktur dinilai sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, seperti yang kita tahu, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya dilakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, sehingga kebijakan ini sudah diterapkan di Indonesia dan diharapkan akan bermuara ke percepatan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi menjadi unsur penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Tabungan atau saving ini akan digunakan sebagai investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak pada proses produksi semakin lancar, sehingga dapat memenuhi peningkatan permintaan konsumen di pasar, sehingga dapat melancarkan roda perekonomian di suatu negara. Berdasarkan data yang ada, di Indonesia sendiri terdapat peningkatan investasi. Yang keempat, peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai sumber daya manusia dalam suatu negara memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan ekonomi. Sehingga, dalam suatu negara diperlukan masyarakat yang memiliki mutu tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan taraf pendidikan pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, kebijakan ini tidak tersebar merata. Banyak terdapat masyarakat yang berada di pelosok yang tidak mendapatkan pendidikan, dikarenakan tidak adanya tenaga pengajar di sana. Sehingga, pemerataan pendidikan ini masih menjadi PR bagi Indonesia. Masyarakat secara merata seharusnya menerima kemudahan dalam memperoleh pendidikan. Dengan demikian, dapat bermuara kepada percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kelima, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Institusi memiliki peranan yang penting dalam membangun perekonomian jangka panjang, karena institusi membangun suatu struktur insentif atau aturan untuk menjalankan perekonomian bagi pelaku-pelakunya. Nah, institusi yang perlu dikembangkan itu yang seperti apa? Yang perlu dikembangkan adalah yang membentuk berbagai insentif yang mendorong pembangunan ekonomi ini. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai institusi mulai dari universitas, kementerian, pemerintah daerah, industri, serta organisasi masyarakat, di mana institusi-institusi tersebut memiliki berbagai aturan untuk mendorong pembangunan. Yang keenam, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Dalam melaksanakan segala sesuatu, perencanaan menjadi tahap awal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Di Indonesia, kebijakan merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi ini sudah terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana pembangunan pemerintah Indonesia. Melalui program ini, pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Rencana-rencana tersebut juga sudah dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat bermuara kepada percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah dengan membuat rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target yang ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025.
Target-target ini mencakup yang pertama, masyarakat yang tertib, maju, damai, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, populasi yang kompetitif dan inovatif. Ketiga, demokrasi yang adil. Keempat, perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah. Kelima, menjadikan kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia menyusun 3 rencana pembangunan yang saling terikat dan bergantung, antara lain, yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang berjalan dari tahun 2005 dan akan berakhir di tahun 2025. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN memiliki durasi 5 tahun, yaitu tahun 2015 hingga 2019 dan dilanjutkan dengan 2020 sampai 2024. Dan yang ketiga, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih detail tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN ini berjangka menengah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Melalui rencana jangka menengah ini, pemerintah yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas tersendiri dalam proses pembangunan ekonomi asalkan sejalan dengan rencana jangka panjang atau RPJPN. Pemerintah merumuskan 7 agenda pembangunan 2020 sampai 2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi. Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengatakan bahwa dalam rancangan teknokratik terdapat 7 agenda pembangunan, antara lain sebagai berikut. Agenda pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitik beratkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi keberlanjutan, serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kemudian agenda kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ini dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. Kemudian, agenda ketiga adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang dititik beratkan pada pemenuhan layanan dasar. Misalnya saja pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kemudian, agenda keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini dititik beratkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. Kemudian, agenda kelima adalah memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan agenda yang ketujuh atau agenda yang terakhir adalah memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan, dan transportasi pelayanan publik. Pada tahun 2021 ini, dari ketujuh agenda tersebut, belum ada yang tercapai sepenuhnya. Namun, pada agenda kedua, ketiga, dan kelima, sebagian sudah direalisasikan dan hampir tercapai secara sepenuhnya. Pada agenda kedua dan ketiga, yaitu pemenuhan layanan dasar oleh pemerintah, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah bergerak cepat dengan segala layanan dan kebijakannya bagi masyarakat. Kemudian, pada agenda kelima, memperkuat infrastruktur juga sudah dilakukan secara maksimal bahkan besar-besaran. Pemerintah gencar untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang diharapkan dapat menghasilkan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Banyaknya target atau agenda RPJMN yang belum tercapai ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Sehingga pemerintah berfokus pada penanganan pandemi ini. Diharapkan 3 tahun ke depan sampai RPJMN ini berakhir di tahun 2024, target dan agenda yang belum tercapai dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.